Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa teman-teman semuanya yang pecinta motor. Nah, di kali ini kembali lagi di vlog gitu kan. Nah, sekarang saya mau ngeliat gitu kondisi motor CBR yang tahun 2021 selama pemakaian selama 1 minggu. Nah, saya sedikit cuman kayak bercerita sih untuk kali ini, bercerita untuk pemakaian selama 1 minggu gimana sih dan apa yang kerasa selama 1 minggu, baik di sistem engine-nya, mesin ataupun yang lainnya ya. Pertama, pemakaian dalam 1 minggu itu kerasa di bagian stang ya atau shocknya gitu kan. Selama 1 minggu yang saya rasa itu nyaman-nyaman aja, gak terlalu pegal. Tapi mungkin kalau misalkan ini si motor ini dipakai jarak jauh, mungkin dalam jangka 1 jam ke atas atau 2 jam, itu kerasa pegal di tangan gitu kan. Tapi gak terlalu pegal seperti halnya di motor cepat-cepat yang lain, misalnya di R15 ataupun di Suzuki ya. Ini soalnya ini motor yang 2021 ini masih distansinya itu masih sama dengan tahun yang kemarin. Cuman yang membedakan itu sedikit dari tangkinya aja. Kalau dulu kan tangkinya itu full gitu kan, full itu kayak dari kayak ini kan kondom ya. Nah, kondom, jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu langsung plak pakai besi gitu jadi kalau misalkan kena hantaman tuh udah, kalau kata Sunda mah deklok ya udah deklok gitu. Kalau ini mah kalau misalkan crash ataupun celaka tuh bisa lah diganti. Soalnya ini kondom ya, bagiannya kondom. Nah, ini untuk lampu kedip atau lampu darurat. Untuk shocknya ini dari Meroxawa SFFPP ya. Sebenarnya kata orang-orang buat shocknya ini beda tipis lah sama yang kakaknya, lebih canggihan yang ini gitu ketimbang sama yang plus 50. Dan shocknya juga udah upside down. Untuk tipe yang motor ini non ABS ya, bukan yang ABS-nya. Terus apalagi ya, dalam sistem mesin selama 1 minggu baik-baik aja, nggak ada. Banyak orang yang bilang, bang gini kotak mesinnya Honda gini kotak. Menurut saya sih gimana ya, tergantung orang yang pakai sih, terus tergantung orang yang perawatannya. Kalau orangnya yang bobrok gitu kan, ya tahu sendirilah, pastinya juga cepat rusak, baik sistem fisiknya ataupun sistem mesin ya. Tergantung orangnya, balik lagi ke orangnya. Terus banyak lagi nih di orang-orang ngomong R15 nih moge seber 150 ini. Saya lagi itu kembali lagi ke masing-masing porsi masing-masing. Kalau menurut pendapat saya, kalau motor di sport untuk kelas nomor sportnya, kalau motor CBR itu lebih mengutamakan kenyamanan ya, sekali lagi kenyamanan. Jadi gak terlalu sport moge ya sih. Bisa kalian lihat, gak seperti R15. Kalau R15 tuh kelihatan gitu, bodinya dari mukanya itu kayak moge lah gitu. Cuman seperti yang kalian tahu, R15 itu ya sedikit pegel, soalnya di bagian setangnya itu agak beda di sininya. Kalau R15 itu agak ke bawah, jadi kita posisi badan kita tuh agak lebih nunduk. Kalau ini agak sedikit tegak nih dikit ya, jadi makanya gak terlalu pegal. Nah, ini speedometer ya. Nah, untuk speedometernya itu berbeda ya dari tahun kemarin. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ini bisa bilang hitam putih lah, kalau gak salah, gak berwarna, ada variasi warna-warna lah.
Kalau sekarang lebih apa ya, cakep gitu, ada warnanya, jadi motif-motifnya. Nah ini lampunya. Seperti ini. Kalau misalkannya lampu jarak jauhnya dinyalain, nah ini bakal lebih terang lagi nih kelihatannya. Nah jadi lampu jarak jauhnya tuh di sini ya. Nah di sini. Dan untuknya ini kalau nggak dipakai untuk sen itu berwarna putih, semuanya LED. Tapi kalau misalkan si ininya lampu sennya, nah akan berwarna kuning seperti ini teman-teman. Nah kayak gini ya. Apalagi ya, cuman ini aja jarak jauh sennya. Nah di sini nih kalau di salah satu kekurangan di di seri CBR 50 itu di sini nih nggak ada apa sih namanya itu, apalagi ya kayak emang kosong gitu di sini tuh. Kalau di R15 ada lah, apa sih namanya itu, lupa lagi, sorry ya teman-teman. Coba deh kalau misalkan Honda dikasih di sininya tuh kayak yang apa sih, lupa lagi, tambah keren lah semuanya. Terus banyak nih teman-teman, gimana sih ngebedain fisik antara CBR 50 sama 250. Ngebedanya tuh cuman sedikit ya. Kalau di CBR 150 dari mukanya juga udah sedikit kelihatan ya, dari ini ke sini gitu kan. Kalau yang 250 itu dari atas ke sini tuh kayak ditarik, kayak moncong, set, golopnya tuh mantep gitu kan. Nah ini juga kalau misalkan si visornya ini agak tinggi aja ya, misalkan segini ataupun di racingin kalau ada ya, itu udah cakep. Terus kalau yang di 150 itu si polit hitamnya cuma di sini nih, sedangkan yang kakaknya itu dari sini. Nah dari sini gitu. Itu sih salah satu perbedaannya antara yang 150 sama yang 250. Terus di bodi pinggir, kalau yang 150 di sini itu agak sedikit kelihatan ya. Nah teman-teman, agak sedikit agak bolong gitu kan. Terus ini juga agak polos. Kalau yang 150 itu lebih, ini ada warna merah ya, si itunya udah dicat warna merah, terus agak keker karena dual cylinder. Knalpotnya juga nih, nah salah satu membedakan nih. Nah terus lalu kan dua knalpot, ini satu. Cuman untuk tahun sekarang 2021 sebenarnya sekali yang ini, suaranya tuh lebih lembut ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sama bentuknya itu lebih lembut ya. Nah itu. Terus apa lagi ya, peleknya nih, peleknya itu ukuran apa ya, ban ya, bannya itu 130/70. Kalau yang depan ukuran berapa, 100/80. Nah, ini lebih kecil ya ketimbang motor 15. Kalau 15 tuh lebih gede, belakangnya gede sama depannya gede. Di semua motor sport di kelas 150 paling gede itu di R15 ya, ban belakang sama ban depannya. Terus bagian belakang, bagian tapak sama ya, sorry. Nah gini sama ya, sama 250 itu sama lampunya gitu, cuman ini agak sedikit kecil. Seperti kalau yang 250 itu agak besar. Terus kalau 150 ada sirip bolong kayak gini, kalau yang 250 itu set nggak ada gitu. Terus di sini nih membedain di sini ya, kalau yang 250 itu ada aluminium kayak ciri khas mahal gitu ya. Nah kalau ini langsung kayak gini ya teman-teman, kayak cover aja. Apalagi ya, nah di sini lagi, kalau yang 250 bagian swim arm-nya itu udah aluminium ya teman-teman. Kalau ini masih apa ya, belum kayak 250 gitu, masih kayak tetabok kalau nggak salah. Sorry ya kalau teman-teman kalau ada yang salah. Soalnya intinya sama yang 250 itu swim arm-nya itu beda sama 250, lebih keker ya yang 250 itu yang kakaknya itu. Nah ini seperti ini, mesinnya sama tahun yang sebelumnya.
satu silinder. Nah, jadi gimana teman-teman menurut kalian? Nah, ada teman saya juga. Nah, sekali lagi buat teman-teman, jangan diperdebatkan ya antara motor GSX 150 sama R15. Kembali lagi, kalau semisalnya kalian suka yang kencang-kencang di jalan ataupun kayak apa ya, jauh gitu kan, balap-balapan, saya saranin R15 sih. Emang bener kecepatannya lebih ngesat lah. Kalau CBR 150 itu kalau kalian pengen nyaman, gak terlalu pegel, nah ini salah satu sarannya. Dan ada lagi GSX, kalau kalian lebih pengen kenceng lagi, menurut saya GSX juga nih. Karena kebanyakan udah dilihat gitu kan di konten-konten yang sebelumnya juga, GSX itu lebih wah cepat gitu. Bahkan si ini juga 150 juga bisa ketinggalan. Cuman yang jadi menangnya di motor ini kalau lagi di dragin gitu kan atau di adu kecepatan itu cuman ada di awal-awalnya aja. 150 itu dari awal. Tapi kalau udah di jarak jauh pasti kekejar sama Suzuki ataupun sama R15 dari Yamaha. Kayak gitu. Ini tampak pinggir seperti ini. Pokoknya cakep. Mungkin kalian di video kali ini ya si motor ini kayak kecil gitu, kayak kecil. Tapi kalau aslinya kalian duduk gitu di sini sampai di bawah jalan itu bener-bener gede banget. Beda sama yang 150 yang tahun sebelumnya. Kalau yang kan lebih simple, gak terlalu sudut-sudutnya itu gak terlalu agresif gitu kan. Nah, terus banyak yang nanya nih, kira-kira tinggi badannya berapa ke CBR 150? Kalau tinggi badannya 160 itu jinjit banget ya. 160 itu jinjit. Tadi sama teman saya juga udah cobain 160 tinggi badannya 160 jinjit. Tapi kalau misalkan 169, 170 gak terlalu jinjit amat, itu udah cukup, udah cukup. Terus usahain kalau bobot beratnya 50 ataupun 52 itu usahain berat tinggi badannya harus di atas 169 minimal ya. Kalau misalnya 170 udah cakep. Soalnya takutnya nih bobot beratnya kecil, tinggi badannya kecil, ntar ya tahu sendiri lah, naga motor kayak gini kan gede nih, nah gitu. Apalagi ya, ini udah. Nah, spionnya itu udah kayak berbasis kayak 250 kakaknya juga. Ini bisa muter 360 derajat ya, jadi bisa muter gini, nah gini, nah situ lagi nih, nah kayak gini ya. Kalau yang pertama, yang di CBR 150 yang pertama tahun 2000 berapa ya, itu gak gini sih. Nah di sini tuh gak gini, bisa muter gini, apa ya, sesuka hati gitu kan. Tapi sekarang Honda bener-bener kayak apa ya, sedikit ada lebih kemajuan gitu kan, banget dari muka, tampak muka tuh udah gahar banget. Apalagi kalau misalkan di racing ya, ini pakai winglet di sini, pakai winglet, terus di sininya pakai jalur stang, di sini pakai ini, terus dipakai knalpot racing, wah udahlah cakep. Tapi kalau misalkan kalian pengen gini aja, nggak ada yang dirubah, cukup diganti knalpot yang 250, udah. Terus ininya poletnya di sini hitam, ada diganti hitam, ini ada agak tinggi, udah deh, nggak tahu lagi. Pasti jalan nyangkanya itu 250 gitu, nyangkanya itu. Tapi kalau emak-emak ada peribahasa, apapun motornya pasti dibilang ya siapa tahu lah, udah tahu lah gitu, ninja. Ninja, apapun motornya kalau udah ngelewat sama ke depan emak-emak pasti dianggap ninja. Mungkin segitu aja teman-teman untuk kali ini. Kalau misalkan ada saran atau ada pertanyaan boleh di komen ya di sana. Dan maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang jelas ataupun salah penjelasan, baik dari yang awal sampai yang akhir, dari setiap insennya ataupun yang lain-lainnya, spesifikasinya mohon dimaafkan ya. Cukup kasih saran di komentar. Oke, jangan lupa teman-teman minta supportnya di klik
subscribe saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.